Oke, belum hadir. Kemudian Alivia Zafira Dewanti, Hadir. Amjad Zia El Rayyan, Amjad Zia belum hadir ya. Terus Aryo Mahameru, belum hadir juga. Hizaki Andika Sakti, belum ada. Kemudian Elsya Rafi Gina Syahnia, Hadir. oke. Fabio Adigiandra, Fabio belum ada. Jadi ini ada. Farah Fauzia, belum ada. Julian Ramdan Akbar, Hadir. Keandra Azka Afandi, Hadir. terus Keisha Afshin Maritza. Oh, halo Keisha. Hadir sudah ada di room tapi belum responsif. Halo Keisha, sudah hadir ya? Lintang Rudi Hadir. Haryanti, Hadir. Mariela Marissa Sri Naraswari, Hadir. Ahmad Al-Ghazio Maulana, Hadir. Muhammad Amsyar Rustam Haji, Muhammad Amsyar, halo Amsyar, halo Amsyar, sudah hadir? Sudah di room ya? Kemudian Muhammad Farzan Musyafa, Farzan, belum ada. Muhammad Hafiz Zaki Saputra, belum ada juga. Najin Kiana Nafizilda, Najin, belum ada. Naura Harfi Khairun Nisa, Naura. Hadir. Oke. Kiana Altafunisa, Kiana, belum ada. Fatir Nur Maheswara, Fatir, belum ada. Raina Aditya Syaki, Raina, belum. Raisa Sitkia Tashima, Raisya, Hadir. oke. Rai Altaf Andisti, Rai Altaf, belum ada juga. Raska Muhammad Kasyafani, Raska, kakak, Raska Muhammad Kasyafani, belum ada. Rusyaida Katrinada, Rusyaida, belum hadir. Sofia Aulia Ulfa, Sofia Aulia Ulfa, belum ada. Syifa Nur Aziza, Hadir. Hamzah Hafida, Talita, belum hadir juga. Kemudian Violin Ciara, Violin Ciara, belum ada. Zia Hetfa Kalani, Hadir.
kita lanjutkan pembelajaran yang minggu kemarin. Itu kan sampai di lensa. Bentar, saya share screen-nya. Minggu kemarin itu kita sampai di lensa cembung dan lensa cekung. Oke, ada yang ingat ini bagaimana sifat-sifat bayangan pembiasan di lensa cembung? Raisya, pembiasan di lensa cembung seperti apa? Sifat bayangannya kemarin, masih ingat enggak? Atau Syifa, ada yang bisa membantu? Ada yang ingat? Seperti apa pembiasan bayangan di lensa cembung atau konvergen? Oke, ini kita kemarin lensa cembung itu adalah lensa yang sifatnya konvergen atau dia adalah positif fokusnya. Nah, di depan lensa itu adalah ruang benda 1, 2, dan 3. Kemudian yang belakang lensa ini dia ruang 4 bendanya. Kemudian kalau ruang 4 bayangan itu adalah tadi di depan lensa, yang belakang lensanya adalah ruang bayangan 1, 2, dan 3. Kalau di depan eh, bayangannya terbentuk di depan lensa, maka dia sifatnya adalah maya. Kalau di belakang lensa, dia sifatnya nyata. Atau kalau dari perhitungan, ketika dia hasil SI-nya atau jarak bayangannya bernilai positif, maka sifat bayangannya adalah nyata. Kalau dia sifat jarak bayangannya ini negatif, maka sifat bayangannya adalah maya. Itu ya. Ini untuk tadi sinar-sinar istimewanya. Masih menerapkan hukum yang sama, yaitu hukum Esbach, di mana ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya adalah 5. Ruang bendanya di ruang 1, ruang bayangannya di ruang 4. Ya, tadi ingat kalau ruang bayangannya di depan lensa ini adalah dia ruang 4. Seperti itu. Di depan lensa dia sifatnya maya, kalau di belakang lensa sifatnya adalah nyata. Oke, kalau di cermin lensa cekung, dia ini adalah sifatnya divergen atau fokusnya ini dia bernilai negatif. Kebalikannya, kalau di depan lensa ini, tadi di lensa cembung, itu adalah ruang benda 1, 2, 3, sementara di lensa cekung, ruang benda 4 itu yang di depan lensanya. Itu. Dia adalah menyebarkan sinar. Dia hanya punya satu sifat aja karena sifatnya sama dengan cermin cembung, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Ruang bayangan selalu dia di ruang berapa ini? Dia ada di ruang 1. Bendanya selalu di ruang 4. Itu. Jadi maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian sudah mencoba petnya, sekarang kita masuk ke kekuatan lensa. Kekuatan lensa ini adalah bilangan yang menunjukkan kebalikan dari harga titik fokus. Kekuatan lensa ini juga disebut sebagai daya lensa atau P, powernya. Nah, persamaannya adalah P sama dengan 1/F.
fokusnya ini dalam meter. Kalau dalam sentimeter, berarti atasnya ini memakai 100 per F. Seperti itu. Nah, ini untuk kekuatan lensa di miopi dan kekuatan lensa di hipermetropi. Beda ya. Kalau miopi, dia ini kan rabun jauh. Bayangan di miopi itu terbentuknya di depan retina karena lensa matanya terlalu cembung. Maka dia memerlukan lensa cekung gitu atau dia nilainya adalah lensa negatif. Sehingga kalau sudah memakai lensa cekung, dia bayangannya akan terbentuk tepat di retina. Persamaannya adalah P sama dengan 1 per PR, atau PR ini puntun remotum, atau titik jauh mata. Itu ya, miopi adalah rabun jauh, maka yang bawah ini adalah titik jauh matanya. Nilainya adalah P atau kekuatan lensa ini sama dengan 1 per PR dalam meter atau 100 per PR dalam sentimeter. Itu. Kalau yang hipermetropi, ini kan dia rabun dekat atau lensa matanya dia terlalu cekung sehingga bayangan terbentuknya itu terlalu di belakang retina. Sehingga membutuhkan lensa kacamata dengan lensa cembung atau positif. Dia sifatnya kan mengumpulkan cahaya biar bayangannya itu mundur lagi atau bisa cepat jatuhnya itu di retina. Persamaannya adalah P sama dengan 1 per SN dikurangi 1 per PP. SN ini adalah jarak normalnya, jarak baca normalnya biasanya adalah 25 cm. Kemudian kalau PP ini dia adalah puntun proksimum atau titik dekat matanya. Itu. PR ini adalah titik jauh, kalau PP itu titik dekat matanya. Ini dalam meter, kalau dia masih dalam satuan sentimeter, berarti atasnya ini menggunakan 100. 100 per SN dikurangi 100 per PP. Itu. Satuannya, powernya ini atau kekuatan lensanya adalah dalam dioptri. Nah, ini ada contoh soal. Yang pertama, sebuah lensa cekung memiliki jarak fokus 20 cm. Maka hitung kekuatan lensanya. Berarti yang diketahui adalah apa? Fokus. Fokusnya 20 cm. Tadi P itu sama dengan 1 per F atau 100 per 100 per 20. Nah, ini ya. P sama dengan 1 per F karena dia satuannya di sini fokusnya masih dalam sentimeter, maka pakainya atasnya adalah 100. 100 per 20 sama dengan P-nya ini minus 5. Karena lensa cekung ini nilainya dia fokusnya negatif. Sehingga minus 5 atau minus 0,05 dioptri. Tuh. Kemudian yang kedua, Rafa menderita rabun jauh. Jarak terjauh yang dapat dilihat adalah 80 cm. Jenis lensa dan kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Rafa adalah dia rabun jauh. Berarti miopi atau hipermetropi? Ya, Agazio. Apa? Miopi atau hipermetropi kalau rabun jauh?
Masih mau Miopi. mana? Iya, betul. Dia rabun jauh ini miopi. Sehingga lensanya apa? Cekung atau cembung? Kalau rabun jauh, rabun jauh berarti kacamatanya dia minus atau plus? Marela. Kalau miopi dia kacamatanya minus atau plus? Ada yang masih menyimak. Apa jawabannya? Kalau rabun jauh, dia lensanya adalah minus. Minus dengan PR-nya atau titik jauh matanya ini 80 cm. Berarti P itu sama dengan 1/PR atau P ini 100 dibagi 80. Hasilnya adalah 1/1,25 atau minus 1,5 dioptri karena dia lensa cekung atau minus. Seperti itu. Oke, kemudian yang soalan nomor 3, Pak Andi menderita hipermetropi, di mana jarak terdekat yang dapat dilihat yaitu 1,25 meter. Jika Pak Andi ingin membaca pada jarak normal, maka ia harus menggunakan kacamata. Kalau tadi rabun jauh atau miopi, ini adalah lensanya cekung, berarti hipermetropi, dia lensanya adalah positif ya. Jadi pakai lensa cembung agar bayangan ini bisa tepat jatuh di retina mata. Yang diketahui ini apa jarak dekatnya PP-nya. PP-nya adalah 1,25 meter. Berarti P sama dengan P sama dengan 1/Sn dikurangi 1/PP atau 1/0,25 dikurangi 1/1,25. P sama dengan, ini kan 0,25 sama 1,25. Kita samakan penyebutnya menjadi 1,25. 1,25 dibagi 0,25 itu dapat 5. Kali 1, 5. Dikurangi, ini yang belakang dapatnya 1. 5 kurangi 4 itu, 5 kurangi 1 itu 4. Berarti 4/1,25. Berarti sama dengan plus 3,2 dioptri. Lensa cembung positif. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, penerapannya di lensa ini dalam kehidupan sehari-hari adalah loop atau kaca pembesar. Kalau kaca pembesar ini pakai lensa apa? Kaca pembesar loop. Berarti dia lensanya adalah lensa cembung atau cekung. Alivia. Cembung. Ya, lensa cembung. Kemudian ada kamera. Kemudian kacamata plus atau minus tergantung cacat matanya dia. Kemudian ada proyektor, mikroskop, dan ada juga teleskop. Nah, untuk kesimpulannya dari yang kemarin ya, dari pembiasan, kemudian di lensa, dan penerapannya. Yang pertama, di pembiasan ini adalah peristiwa dia pembelokan cahaya karena karena melalui medium yang berbeda kerapatannya. Misalkan dia sinar dari medium kurang rapat
ke medium yang lebih rapat, ya dari udara ke air, dia akan mendekati garis normal. Garis normal adalah yang titik-titik putus ini. Sebaliknya, apabila dari medium yang rapat menuju medium yang kurang rapat, misalkan dari air kemudian ke udara, dia akan menjauhi garis normalnya. Nah, yang ketiga itu lensa cembung atau dia ini bernilai positif fokusnya, maka dia adalah mengumpulkan cahaya atau konvergen. Di lensa cekung dia bernilai negatif, ini dapat menyebarkan cahaya atau divergen. Ini untuk jenis-jenis lensanya. Ada lensa cembung di konkav ini, kemudian ada cembung datar, ada cembung cekung, cekung-cekung, kemudian cekung dengan rata, dan cekung dan cembung. Kemudian untuk pembentukan bayangannya pada lensa cembung. Ini kalau lensa cembung itu sama dengan cermin cekung. Ruang satu, ketika benda di ruang satu, maka bayangan ada di ruang berapa? Kalau bendanya di ruang satu, 4. ya ada di ruang 4. Berarti bayangannya yang terbentuk karena dari ruang satu ke ruang 4 berarti dia diperbesar. Kemudian ruang 4-nya lensa cembung, ya ruang bayangannya itu kan di depan lensa, maka maya tegak diperbesar. Kemudian ketika benda di ruang 2, maka bayangan ada di ruang 3 ya. Di ruang 3 itu kan berarti dia di belakang lensa, maka sifatnya adalah nyata terbalik. 2 dengan 3 itu kan lebih besar 3, lebih besar ruang bayangannya, maka diperbesar. Kemudian ketika bendanya di ruang 3 sama dengan ini sifatnya adalah nyata terbalik diperkecil karena ruang bayangannya ada di ruang 2. Kemudian ketika bendanya ini ada di titik F atau di titik fokus, maka bayangannya yang terbentuk adalah tak terhingga. Sementara ketika di 2F atau di 2 kali fokusnya di jari-jari kelengkungan, ini dia sifatnya adalah nyata terbalik dan sama besar. Nah, kemudian di pembentukan bayangan pada lensa cekung, ini dia sifatnya sama dengan cermin cembung, yaitu maya tegak diperkecil. Karena ruang bayangan itu selalu di ruang 1 dan ruang bendanya selalu di ruang 4. Oke, sampai sini dulu mungkin yang untuk ini ya, di kekuatan lensanya bisa dicatat terlebih dahulu. Ini sampai tepat jam 8. Ini sama ini, ya saya tunggu untuk dicatat terlebih dahulu.
Ya, ini udah slide satunya, saya ganti ya ke slide selanjutnya. Oh, belum yang tadi. Oke, sudah?
Ini sudah? Adakah yang belum? Sudah, Bu.
Oke, yang ini selesai. Belum, Bu. Oke. Itu udah ya, kita lanjut ke alat optik. Nanti ini PPT-nya saya share. Kita lanjut ke alat optik. Nah, pernahkah kamu melihat film yang mengisahkan tentang detektif di samping ini? Yang pernah nonton filmnya Detektif Conan. Nah, ketika detektif tersebut mengungkapkan suatu kasus, maka mereka ada yang membawa suatu benda di tangannya. Apa benda itu? Ini apa namanya? Lup ya, kaca pembesar. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, nanti ini dapat menjelaskan fungsi alat optik sederhana, yaitu lup dengan benar. Kemudian juga bisa menjelaskan fungsi alat optik sederhana, yaitu mikroskop. Dan satunya lagi adalah teleskop. Jadi yang kita pelajari pada hari ini, itu ada lup, mikroskop, dan teleskop. Ini diharapkan dapat mengaplikasikan konsep alat optik, khususnya lut, teleskop, dan mikroskop dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah kita langsung ke sini. Perhatikan gambar di atas. Pernahkah kamu menggunakan alat tersebut?
Dari ketiga alat ini, kalian pernah menggunakan yang alat apa aja? Sani, pernah menggunakan alat yang mana aja? Halo, Sani? Jadi belum terdengar. Mikroskop, Bu. Oh, mikroskop. Kalau Nadine, pernah menggunakan yang mana? Kaca pembesar, Bu. Biasanya kalau yang di lab IPA itu ada kaca besar dan mikroskop. Ya, kalau teleskop ini biasanya untuk melihat benda-benda luar angkasa. Kita ke materinya. Mikroskop ini adalah alat alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, kemudian sel-sel dari suatu jaringan gitu ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang gitu. Cara kerjanya ini dia punya dua lensa, ada lensa okuler dan lensa objektif. Di mana lensa objektif ini yang dekat dengan preparatnya, ya dekat dengan benda, ini dia sifatnya nanti membentuk bayangannya itu nyata, terbalik, diperbesar, ya. Ini pembesaran pertama. Kemudian bayangan dari lensa objektif akan dibayangkan kembali atau menjadi objek untuk lensa okulernya. Jadi benda ya preparat kan dekat dengan lensa objektif. Bayangannya lensa objektif ini dia sebagai objek dari untuk benda atau objek untuk lensa okulernya. Itu lensa okuler ini kan dia yang dekat dengan mata pengamat. Fungsinya adalah seperti loop untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Jadi udah diperbesar, kemudian sama lensa okulernya dia akan diperbesar lagi. Seperti itu. Untuk bagian-bagiannya ada dari atas ya, itu lensa okuler yang dekat dengan mata. Kemudian ada tabungnya, ya ini tabung, kemudian ada revolver ini untuk memutar memilih lensa objektif perbesaran berapanya. Kemudian kalau di sini ada skrup pengarah kasarnya, yang ini skrup pengarah halusnya. Kemudian ini lengannya atau pegangan mikroskop, yang ini adalah pegangan sedianya ya untuk menjepit preparat, ada lensa objektif, kemudian meja bendanya untuk meletakkan preparatnya, ada sendi inklinasi, kemudian ada kondensor, ada diafragmanya untuk memfokuskan cahaya, kemudian kaki mikroskop, cermin, ya ini kalau yang biasanya cahayanya manual dari cahaya matahari atau lampu, kan ada juga yang menggunakan listrik. Ini yang tidak menggunakan listrik. Itu. Kayaknya kelas 7 pernah deh ya, ini yang mikroskop. Kemudian lanjut ke loop. Loop ini adalah alat yang digunakan untuk memperbesar atau ya kaca pembesar. Dia menerapkan lensa cembung yang digunakan untuk melihat benda dalam ukuran kecil. Bayangan yang terbentuk itu adalah ketika benda diletakkan dekat dengan lensa, ya, di dalam jarak fokus, bayangan yang dihasilkan sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kegunaannya, dia ini untuk membaca tulisan kecil, melihat komponen jam, kemudian bisa juga untuk memeriksa perangko atau batu mulia. Untuk bagian-bagiannya, ini tengahnya adalah lensa cembungnya,
Kemudian ini adalah kepala atau bingkainya, yang ini adalah skrup atau pengendali, dan yang terakhir hitam-hitam ini adalah dia tangkai loopnya. Yang terakhir dia adalah teleskop, di mana dia fungsinya untuk melihat bintang atau benda jauh yang ada di luar angkasa. Untuk mengamati benda-benda yang letaknya sangat jauh seperti bintang, planet, bulan, pemandangan jauh. Nah, jenis dasarnya ini ada teropong bias dan teropong pantul. Kalau teropong bias ini dia menggunakan lensa, ya kombinasi dari lensa cembung, objektif dan okuler. Contohnya adalah teropong bintang sederhana. Sementara kalau teropong pantul, ini dia menggunakan cermin cekung besar sebagai objektif untuk mengumpulkan cahayanya. Jadi, dari ketiga alat tadi, baik dari mikroskop, teleskop, maupun loop, ini dia sifatnya adalah untuk memperbesar bayangan. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ini cuma sedikit aja kalau di alat optik. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke live worksheet-nya. Ini nanti menjadi penugasan hari ini ya, di LKM untuk alat optiknya. Nanti saya share link, kemudian diisi namanya, kemudian nomor absen, kelas, kemudian ini ada petunjuk pengerjaannya. Ini ada pertanyaan, nanti bisa dijawab ya. Pernahkah kamu menggunakan alat tersebut? Gambar mana yang pernah digunakan? Dan apa perbedaan fungsi dari ketiga alat ini? Nanti setelah itu kemudian dibuat pertanyaan yang muncul. Satu pertanyaan aja. Kemudian ini ada mikroskop ya. Jadi nanti tinggal digeser-geser, ditempel gitu, tinggal ditempel misalkan ini gitu. Sampai semuanya ditempel. Ini sudah jawabannya sudah ada di bawahnya. Kemudian yang kedua ini loop juga sama ya, tinggal ditempel. Yang bawah ini ada teleskop, tinggal ditempel juga. Kemudian ini ada pertanyaan nanti ya dijawab seperti itu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini materinya sudah selesai. Itu linknya bisa diakses, bisa diklik dulu. Kalau ada kendala bisa bilang di sini. Bisa disampaikan kalau ada kendala. Kalau bisa, ya, ini deadline-nya saya tunggu sampai hari ini jam 4 ya, untuk worksheet-nya. Ya, tidak ada pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, ini kan kita materinya sudah selesai, yang cahaya dan optik sudah cermin datar, kemudian cermin cekung, cermin cembung, lensa cembung, kemudian alat optik. Berarti besok kita akan melakukan penilaian untuk satu bab ini ya, satu bab tadi dari cermin datar, kemudian cermin cembung, cermin cekung, lensa cembung, dan alat optik. Gitu. Besok Zoom sebentar untuk saya presenti, kemudian saya share link untuk penilaiannya, ya nanti berupa Google Form. Deadline pengerjaannya juga saya deadline sampai besok sore. Kalau ini worksheet-nya sampai nanti sore ya, hari ini jam 4 itu, kemudian saya absen ulang lagi tadi itu yang belum. Aisyah Khaira sudah hadir belum ya? Aisyah Khaira. Akhir, Bu. Oke. Kemudian Amjad Zia El Rayyan sudah hadir. Hadir. Oke. Kemudian Aryo Mahameru sudah hadir. Halo Aryo, sudah hadir atau belum? Belum ada. Bizagi Andika Sakti sudah hadir. Hadir. Oke. Hadir. Kemudian Fabio Adigiandra. Fabio sudah hadir. Fabio belum ada. Farah Fauzia sudah hadir. Farah Fauzia. Halo Farah, di tempat? Sudah ada sih. Oke, sip. Kemudian Farzan Musyafa. Hadir. Dan Muhammad Hafiz Zaki. Hafiz Zaki. Hafiz Zaki. Now, Benora. Nadine Kiana sudah hadir. Nadine. Oke, sudah ada. Kemudian Kiana Altafunisa. Kiana Altafunisa. Belum ada ya. Fatir Nur Maheswara. Belum ada juga. Fatir. Belum. Raina Atkia. Raina. Kemudian Rai Altaf. Juga belum. Raska Muhammad Kasyafani. Halo kakak. Raska Muhammad Kasyafani. Tidak ada sih. Terus Syaida Katrin.
Catherine belum ada. Kemudian Sofia Aulia. Hadir, Sofia. Bu. Kemudian Talita Kanza. Talita Kanza. Belum ada. Sama Violin Ciara. Violin juga belum ada. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sisa waktunya ini bisa digunakan untuk mengerjakan live worksheet-nya. Nanti kalau sudah selesai di SS ya, pengunggahannya kalau sudah finish itu di screenshot, kemudian nanti diunggah ke Google Drive. Google Drive-nya saya kirim di grup WhatsApp, nanti juga sudah ada materinya, saya unggah di Google Drive itu untuk belajar besok penilaiannya. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dari saya terdapat salah-salah kata. Saya tutup pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan room.